Om Swastiastu, umat sedharma yang saya kasihi. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang nilai di balik busana adat Bali kita. Nah, nilai busana adat Bali yang saya nilai itu adalah busana adat Bali pria, ada laki-laki yang khusus dipakai sembahyangan ke pura. Nah, saudara sekalian, umat sedharma yang saya kasihi, nah, kita kalau pakai busana adat Bali yang menonjol sebagai pembeda dari adat-adat lain adalah di kepala kita pakai udang, di pinggang pakai sentang, di bawah pakai gaman atau amet di sini ya. Nah, di balik tiga pelengkap busana adat itu saya menemukan nilainya merupakan merupakan gabungan, sepertinya gabungan dari bahasa Jawa dengan bahasa Bali. Nah, ini mungkin mengingat kita sebagai orang Bali, aslinya kita punya leluhur kan datang dari Jawa ya, kayak begitu, sehingga ini pemaknaannya merupakan gabungan antara bahasa Bali dan bahasa Jawa. Seperti ini, udang gitu ya, itu berhubungan dengan bahasa Jawa menjadi mudeng, artinya paham. Kalau dibikinkan suatu percakapan kayak begini, wis mudeng tuh sampean, artinya sudah paham tuh kalian, maksudnya udah paham di bidang apa. Nah, dihubungkan dengan keyakinan ya, dalam hal ini ya paham di bidang agama gitu. Lek wis mudeng di bidang agama, artinya kalau sudah mengerti di bidang agama, maka ciri-cirinya ditunjukkan oleh ini, kita punya pinggang pakai senteng. Senteng itu punya kepanjangan sembahyang anteng. Ini untuk agama tingkat formal ya. Sembahyang anteng artinya sembahyangnya rajin gitu ya. Itu kalau wis mudeng atau ngerti agama, totalnya uangnya kuwi pasti sembahyangane anteng, sembahyangane rajin. Nah, itu senteng itu kan mengikat. Ikat itu ingat kepada Tuhan. Jadi sambil sembahyang menyembah Tuhan dengan syair-syair pujian dibarengi ingat kepada Tuhan. Jadi ingat nama si Tuhan untuk mengikat kita punya pikiran. Di dalam pikiran kan ada kama, ada keinginan, itu diikat jadinya, sehingga kama dalam diri tidak liar. Dan itu nama lain dari selain anteng ada pakai ahmad. Nah, ini tingkat dalam, ini mendalam nih. Pesannya itu ahmad itu anteng meditasi. Ini sudah tingkat spiritual, agama tataran dalam. Kalau orang meditasi sudah dalam, itu larinya ke tingkat spirit itu. Kalau sembahyang anteng itu masih tingkat formal itu, untuk kebersamaan. Kalau meditasi sudah sendiri-sendiri, itu tingkat mendalam. Nah, manfaatnya dari sembahyang yang anteng atau sembahyang rajin itu ditunjukkan oleh kamen ya. Kamen punya kepanjangan kamane ento atau nafsu ya. Jadi kama atau nafsu itu akan tertutup. Jadi kama yang ada dalam pikiran, kalau kita rajin ikat ya, ingat kepada Tuhan, ingat namanya berulang-ulang, bukan japa atau zikir, itu akan terikat sehingga kita punya kama tidak liar. Nah, kalau kita jadi orang punya kama atau keinginan atau nafsu tidak liar, akan memungkinkan kita menjadi pribadi yang berbudaya ya. Budaya itu berbudi luhur, berdaya guna, itu makna dari kata budaya. Bukan sekedar budaya di penampilan, di pakaian, ya di udang ini. Itu budaya itu. Budaya lahiriah saja, di penampilan saja. Tapi dari segi hakikatnya itu yang namanya berbudaya itu berbudi luhur, hidup berdaya guna di masyarakat. Nah, kayak begitu. Nah, sekarang kebanyakan orang kan baru budaya formalnya aja. Formalnya itu bagikan kalau saya umpamakan itu makanan atau benda-benda yang diawetkan dengan formalin. Kulitnya saja awet, isinya kropos, kan begitu. Jadi formalin, formalitas. Nah, formalitas itu nampak di depan umum, namun dari segi isinya kurang. Kita sekarang dewasa ini supaya ada suatu perubahan, dibutuhkan budaya secara isi, yaitu berbudi luhur, hidup berdaya guna, kan kayak begitu. Nah, ini supaya kita jadi orang berbudaya
yaitu berbudi luhur dan berdaya guna dalam kehidupan ini, baik bagi diri sendiri, lingkungan dan masyarakat. Nah itu pertama, kita ini harus mudeng, harus mengerti agama ya. Nah mudeng, kalau sudah mudeng ya senteng, sembahyang anteng, sembahyang rajin atau amat anteng meditasi, artinya rajin meditasi untuk mengikat ini kama atau hawa nafsu kita. Kalau kama atau hawa nafsu kita sudah diikat, itu akan memungkinkan kita menjadi pribadi yang berbudaya, itu berbudi luhur, hidup berdaya guna bagi diri sendiri dan bagi orang lain atau bagi masyarakat dan negara, kayak begitu. Nah ini saya menyampaikan ini tidak memakai busana adat nih, cuma karena ada di rumah ini, cuma sekedar berbagi informasi lah. Dan kebetulan saya ini bukan rumah saya nih, rumah anu lah, rumah jalanan bagi saya, karena apa namanya, saya tergolong seorang istilah Bali Jatmu Sunantara. Baru saya tanya-tanya informasi Jatmu Sunantara, artinya seorang pengembara. Jadi saya berbagi cerita ini dalam rangka masih dalam pengembaraan. Jadi ya tidak bisa berbusana yang lengkap untuk memberikan informasi ini, tetapi tak jadi masalah bagi saya. Yang penting nilainya ini saudara paham, supaya kedepannya kita ada suatu perubahan dalam kehidupan kita, supaya bumi menjadi lebih harmonis lah gitu. Karena apa, selama ini kan mungkin itu kita menjadi pribadi mungkin pakai busana adat, tapi pemaknaannya kurang, sehingga kita dewasa ini kebanyakan kita juga di orang kurang berbudi luhur. Karena apa? Kama kita liar, keinginan kita liar, nafsu kita liar, dibiarkan, akhirnya itulah. Kalau sudah nafsu diliarkan, perilaku kita jadinya sesuka hati kita. Terutama kalau kita jadi pejabat tinggi, kalau nafsu liar ya itulah memungkinkan kita suka korupsi lah, KKN kayak begitu, pungli dan lain sebagainya. Kalau sudah demikian kan hidup kita membuat negara ini jadi rusak, dan jawabannya alam juga tidak bersahaja jadinya. Maka didatangkan musibah, bencana alam, didatangkan wabah penyakit, kita diadu domba, bertengkar gara-gara adat, gara-gara agama, gara-gara keyakinan. Itu disebabkan karena budi kita tidak luhur. Karena apa? Itu kamane ende. Nah, kama penyebabnya, yang dibiarkan liar, dituruti saja nafsunya, dibiarkan, itu yang menyebabkan kita jadinya antara satu dengan lain tidak akur. Coba saudara menerapkan maknanya itu, yaitu mudeng mengerti agama, baru sembahyang anteng. Dan itu ditambah amat anteng meditasi untuk tingkatan pendalaman ini, untuk tingkat spiritual atau kerohanian, niscaya kok. Walaupun bertengkar antara kita di bidang keyakinan, tidaklah sampai pakai otot, cuma perang mulut aja, adu argumentasi untuk cari kebenaran. Itu kalau adu mulut, karena kita sudah paham agama, itu dilambangkan dengan kalau di acara nginep itu maluang mengadukan telur sama telur. Nah itu karena kita sudah mengerti, udah putih, kita udah ngerti dengan adu juga kita akan benturan juga. Kenapa? Untuk mencari isinya gitu ya. Seperti isinya telur itu yang warnanya kuning akan keluar kalau dibenturkan, gitu juga isinya agama akan keluar dari diri kita jika kita sering ada gesek, sekali ada gesekan, benturan kayak begitu. Nah kalau kita belum mengerti agama, nah kita diadu bagaikan kelapa yang sudah dikupaskan, tinggal tempurungnya itu itu tempurung bertempur, dan padahal ini semuanya masih garis keras ini, maka diadu lah kita. Tapi memang sudah waktunya nyinep, mungkin mau menutup acara gitu. Maka kita sekarang dewasa ini ya banyak diadu masalah adat, masalah kawitan. Ada pura kawitan di gembok, saling gembok, itu kan kita sedang di paluang namanya. Biar nanti hati kita, pikiran kita sama-sama terbuka, atau salah satunya mau ngalah. Nah itu kalau belum diadukan, semuanya kan mau menang aja. Nah sekarang lebih baik diadu biar salah satunya ngalah. Kalau sudah yang ngalah, nah di sana pastilah akan ada kedamaian. Karena apa?
saya katakan damai itu, nah punya kebanyakan damai itu dasarnya mau ikhlas. Jadi salah satunya ikhlas mengalah, pasti damai kok. Tidak akan terjadi perang besar. Tapi itulah kalau kita belum pecah ego kita sama-sama keras, terus dibenturkan kita. Nah karena itu umat sedharma yang saya kasihi, ya cobalah mudeng mengerti agama. Ya mengerti agama, sudah mengerti agama itu sembahyang anom. Yang buat kamu ada nafsunya itu terduduk, terbatasi, sehingga kita menjadi orang yang berbudaya secara isi, yaitu berbudi luhur, yang mungkin kan kita jadi orang yang berdaya guna. Kan kayak begitu ceritanya saya. Entah benar dan tidaknya silahkan saudara menilai. Saya sebagai manusia biasa tak luput dari kekurangan dan kesalahan. Di akhir cerita saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan ucapan Paramasanti. Om Santi 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 Om.